Sudah belum karen, sabu boleh nih kawan. Sabu boleh bang. Opsi kenyaan. Tidak ada lagi, ya mandi. Tidak ada lagi ini tak sudah. Oh benda saya kepimentas di campur lagi. Wayang penega. Pentak dia tuh pengajian. Oh kok kemarin orap pengajian dia remah. Kamu bener orang-orang ni kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya menyampaikan sepatah 2.000 kata, saya ingin sampaikan kepada sampean semuanya yang hadir, yang mau duduk di sini, yang duduk di pelataran rumahnya, saya tunjuk di atas sepeda, saya kietetelan kabi, saya ngeding-ngeding, ya. Satu yang kepengen saya sampaikan, yang pertama, saya duduk di sini karena disediakan kursi, bukan karena saya lebih baik dari sampean semuanya. Mungkin dosa saya jauh lebih banyak dari sampean semuanya. Tapi ini adalah cara menghormati ilmu, cara kita menghargai keadaan kegiatan yang barokah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nasihat yang saya berikan bukan berarti saya lebih baik dari sampean-sampean atau saya sudah mengamalkan semuanya, belum tentu. Belum tentu. Jadi mungkin dosa saya jauh lebih banyak dari panjenengan semuanya. Cuma ini adalah wujud wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa. Perintah Allah, kita disuruh saling tolong menolong dalam hal ketakwaan. Jadi jangan melihat saya secara pribadi, jika apa yang saya sampaikan baik, itu murni hidayah dari Allah untuk sampean. Kalau tidak baik, maafkan, saya juga manusia biasa. Jek man kupan bagus tak etoro, menjubuk kocak embian neka brek lagi ya. Jadi mudah-mudahan ini acara manfaat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sebelum kita bicara, ini acara maulid. Jadi mungkin beberapa dari sampean-sampean sering melihat saya di Wariwi, entah naik motor atau saya harus bawa kendaraan ke sini. Jadi saya sebetulnya masuk ke Blok Aren ini tidak ada tujuan sebetulnya. Jadi 5 tahun yang lalu mungkin ya. 5 tahun yang lalu saya pernah ngisi di Balai Desa Juratakir. Setelah itu lama sudah saya tidak pernah masuk sini. Sampai satu waktu saya punya jamaah itu orang Meloko, melalui dia mantunya Man Kosim ngundang saya. Wah subhanallah berbarengan. Saya tidak bisa datang. Akhirnya tidak jadi saya datang ke Mandilis. Satu waktu saya lagi butuh madu, bukan butuh sebetulnya. Waktu diundang itu Anam ini bawakan saya madu. Madunya habis, saya tanya lagi ke Anam. Coba saya tanyakan Maman, Beb. Man Gito. Akhirnya sekalian saya silaturahmi ke Kampung Yono. Karena lama sudah tidak berjumpa dengan beliau, sakit belum pernah jenguk. Akhirnya saya datang, ketemulah Man Gito. Nyambung, datang ke rumahnya Man Kosim, datang ke rumah Man Gito. Sampai sekarang ini alhamdulillah Mandilis saya sudah pernah nyampe di daerah Palungan. Untuk Blok Aren saya sudah nyampe Pancoran. Kita ketemu Bik Macan atau itu. Cuma belum silaturahmi sama Macan itu toh sudah itu. Ya, cuma alhamdulillah sudah nyampe kemana-mana. Ya, jadi saya cuma ingin nyampaikan apa yang bakal saya sampaikan itu murni dari apa yang Allah takdirkan untuk saya sampaikan malam ini. Tadi saya bilang, duduk sama bapak-bapak di belakang, saya bilang acara ini terlalu besar untuk menyindir 1-2 golongan. Karena kadang kalau kita ngasih nasihat itu ada saja orang yang GR itu. Jadi merasa tersindir, "Aro nyindir engkau." Oh, tidak ada, waktu saya bukan untuk nyindir orang. Belum benih orang kan diri nyindir. Mengklero gitu, panggil sendiri orangnya, kita duduk, kita ngobrol. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat secara luas untuk semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya ini bingung dia orang maju. Anunya, coba kumpul, majuan. Dan dia nggak orang beda mate, nggak orang nggak tokar, maju. Duduk. Nah, ibu-ibu ini sekali majuan bisa nggak majuan?
Kalau di tempat lain saya tidak suruh maju karena jalannya turun nih. Kalau ke Blok Aren saya percaya, cuk turun nanjak boju empian. Apa? Sudah terbiasa tetelan empian. Bu-ibu kantor ini kan Masya Allah kabi, Wonder Woman. Oh Masya Allah, lanjut umur kabi empian. Tapi kalau ngelihat dari kegiatannya, 90% ibu-ibu sini ini kereng-kereng ke suaminya, iya. Oh, kereng ini. Man Adim mana? Man Adim datang Man Adim. Man Adim mana? Man Adim. Tak datang. Tidak ada. Nyari mano. Udah pengajian nyari mano, belopo orang-orang ya. Manpur mana Manpur? Hah? Di mana? Belakang mana? Jaga sepeda pakai segala maju. Oh, menorap semangka naik embian. Datang pengajian tak gelem naik. Oh ya. Man Mulyono mana Mulyono? Mungkin keluarganya Nirwana ini teh sakti aja. Sobung kepi, wah ya. Har mana har? Oh, rosak. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, kita mulai ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini acara adalah peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang 8:30. Biasanya di sini itu kalau acara ceramah itu berapa lama ceramahnya? 5 jam. Jika lak manto bulan 5 jam. Marah apa genah? Jadi beri 5 jam sekalian sampai pas bujur rembian iki. Berapa lama di sini? Aku tempian nanti badan senorapa, semopo, semanin, sebereng. Ya Pak, 1 jam? 2 jam? Apa kata saya? Mancing rembian. Jadi saya ceramah 1 jam kumpul lebih, lucu pas elang lebih. Ya ada apa ya? Lama ada apa ya? Gibon. Ya yang di belakang-belakang, yang di depan-depan, yang di rumah-rumah kalau sudah sembujurnya, kalau mau kumpul masuk ke sini enak, tambah full tambah enak. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah masuk ke bulan Rabiul Awal, kita masuk ke acara Maulid Nabi, ada beberapa kalimat yang mana menjadi hal biasa yang terdengar di masyarakat. Yang pertama, peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalimat ini mempunyai maksud dan setiap kegiatan itu adalah amal ibadah. Kalau sampean ngamalkan ibadah cuma ikut-ikutan, maka yang terjadi hanya sekedar seremonial. Jadi yang terjadi cuma sekedar kebiasaan. Yang terjadi hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi saat ditanya maksud ibadahnya itu apa, tidak ngerti. Mereka yang tidak memahami amalia yang dilakukan, maka tidak akan bisa benar-benar mengambil manfaat dari acara tersebut. Jadi acara-acara maulid ini diadakan, disusunnya kitab-kitab maulid oleh para walinya Allah untuk kita sebagai alarm bahwasannya kita mempunyai sosok mulia bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syabi Bakar bin Salim, beliau sampaikan, la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Tidak akan tahu kemuliaan hari kelahiran Nabi Muhammad illa man arafa qadral maulud, kecuali mereka-mereka yang tahu kemuliaan dan keagungan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, kalau ada sampean-sampean, apa yang sampean tahu tentang Nabi Muhammad? Selain rahmatan lil alamin, selain Nabi kita, selain pemberi syafaat untuk kita.
Ada nggak yang tahu selain itu siapa dan seperti apa Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sampai tak kasih contoh paling gampang gitu ya. Sampai di sini rata-rata semuanya kerja di tetelan ya, nanam di tetelan ya. Saya tahu keadaan jalannya di sana itu, bagaimana beratnya, bagaimana panasnya sampai nanam. Pertanyaan saya, kenapa sampean kok masih mau nanam siang malam berangkat mau rap sebereng? Kenapa? Karena sampean butuh. Karena sampean butuh, maka sampean rela panas-panasan, rela capek-capek untuk menanam. Meskipun sampean tidak tahu hasil dari tanaman sampean itu bisa mencukupi atau tidak kebutuhan sampean, tapi karena sampean merasa butuh, maka sampean tetap berjalan, tetap panas-panasan. Seandainya sampean tahu seperti apa Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad, dan bagaimana butuhnya kita kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan terlepas setiap harinya sampean kecuali membasahi lisan dengan bersolawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terlepas aktivitas sampean kecuali sampean menjalankannya dengan mentauladani Sayyidina Muhammad. Siapa Kanjeng Nabi ini? Siapa Rasulullah ini? Saya berikan beberapa hal contoh sedikitnya tentang siapa Nabi Muhammad. Yang pertama, yang banyak kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Banyak orang hafal tentang ayat ini, tetapi makna banyak orang tidak paham. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah tauladan terbaik, satu-satunya tauladan untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk mereka-mereka yang berharap mendapatkan rahmatnya Allah. Pada bagian apa? Dalam hal apa kita butuh rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah ini, kasih sayangnya Allah ini berpengaruh kepada keberkahan, berpengaruh kepada keridhaan. Kalau sampean makan, makanan itu mendapatkan rahmatnya Allah, maka makanan itu akan menjadi vitamin untuk ruhnya sampean, untuk jasadnya sampean, kuat semangat ibadah. Kalau makanan itu dirahmati oleh Allah, diberikan kepada anak-anak panjenengan, maka akan menjadikan anak-anak panjenengan soleh-soleha. Dan tidak ada harta yang lebih mahal, harta yang lebih berharga untuk orang tua kecuali anaknya soleh-soleh. Kalau itu datang rahmat kepada kerjaan sampean, maka kerjaan sampean akan barokah. Kerjaan yang barokah ini, Pak, Bu, kerjaan yang barokah ini udah harus banyak hasilnya. Berapa banyak orang gajinya 10-20 juta tapi pengeluarannya 25 juta. Berapa banyak orang rumahnya mewah, mobilnya banyak, jabatannya tinggi, hidupnya tidak bahagia. Karena di dalam dia mencari nafkah, di dalam kerjaannya tidak ada barokah. Barokah itu didapat kalau sampean kerjaannya dapat rahmat dari Allah. Allah memberikan rahmat, kita dikasih akal untuk berpikir dengan cara apa kita mendapatkan rahmatnya Allah. Kita ngambil contoh keadaan sampean di sini. Keadaan sampean di sini. Saya ini kan sering ke daerah danau, terus ke atas, terus dari Maman Gito tuh ke atas. Jadi saya tahu keadaan sih. Ini ke atas ini, kemarin saya ke atas ini terus belok arah ke rumah pohon. Arah rumah pohon. Itu rebenya ya, rebe, ada yang rebe ya. Rumput segini-gini rumputnya ya.
Saya lewat sama Man Gito, saya tanya, Man, ini jalan tidak pernah dilewati sama orang-orang. Setiap hari bem dilewati, benar yang lebet, tak eboger itu rebe. Maknya man ala kobro tubuhan di rebe biar mereka. Itu jalanan situ saya lewat. Saya bilang ke Man Gito, Man, ini 5 orang dipaprasi ini rumput, lego ini jalan. Padahal saya ngelihat bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu kalau bawa jagung, bawa PJ, saknya itu 3 kali sepeda lebarnya. Pak nyaman empen bruk rebe. Tapi kan yang penting saya bisa jalan, Beb. Tapi saya tidak nikmat. Ketokan kuping sudah. Ditegurnya rebe itu jauh lebih enak dilewati daripada kita kira benar. Gitu enggak? Iya enggak? Mata eboger bempian. Jegur ekala jegungah. Jangan cuma ditanami tanahnya, jangan cuma dinikmati alamnya, tapi syukuri dengan melestarikannya, rawat. Sampean punya rumah sampean gedung 10 lantai, marmer lantainya marmer, catnya yang mahal sudah, tapi tidak pernah sampean sapu. Enak enggak gitu? Enak enggak? Nikmati, syukuri nikmat dari Allah dengan merawat pemberiannya Allah. Saya lewat sana, ini sudah jalannya sudah sempit, udah kita gila. Kenapa orang sini alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah tidak pernah kelihatan ular di jalan situ? Jalan itu ada yang sering kelihatan ular kalau lewat ke sana? Jarang kan? Tidak pernah moro-moro dipatuk sama ular, jarang kan di sini kan, alhamdulillah kan, mudah-mudahan selamat terus kan. Tahu sampean kenapa? Bener karena pian sakte. Olar ben seka gerbo itu. Olar seka, pian mata seka, heran saya. Dirawat. Bener enggak kalau ada rumputnya tinggi itu tidak enak jalan? Besok saya kerja bakti boker lagi. Kebimpian, boleh tak lebih tak kasak benar, kebimpian. Ini nanti diingatkan gitu, boleh saya beruang gitu. Oh, rebo boleh pakai robe habib. Ini gendeng orang dia. Kebimpian, benar kebi saya. Bukan buat saya, buat sampean. Itu masalah rumput. Yang pertama rumput, yang kedua jalan ini pernah enak kayaknya. Jalan paling enggak anggaplah sudah ke rumah pohon, ke atas kan ada sungai, di rumah pohon naik terus turun kan ada sungai itu ya, kita ambil sampai situ. Itu jalan sepertinya pernah enak dulunya. Iya pernah enak ya, pernah enak, hujan, becek, dilewati sepeda, bolong-bolong kan, ban kan ya, enak enggak sampai bawa rebe ya, bawa rebe ngaring-ngaring, bawa jagung, bawa kayu dari atas itu sampean, terus lewat jalan yang cuma 1 ban, itu enak enggak? Enak enggak? Enak enggak? Dibruk Pak, dibruk, ngelak macul yang dibruk ini. Makin lebetin, si asal roman sakit tengah mbiang sengkau orangnya. Karena saya lewat, saya heran, kira orang yang benar lebet kanto, tak mikir apa yang sakti orang blok aren ini kan. Kim sakti enggak kayaknya. Kalau saya lihat orang-orang naik sepeda itu, orang-orang naik sepeda motor goncengan tegang Pak tangan itu selekon. Nah itu gimana nyaman, heran saya. Coba reng 10 boy, cinya banyak 10 boy. Setiap hari 10 orang bawa pacul ke sana 5. Seminggu Pak, nyaman ampean. Asela ampean bawa rebus rekan naik sepeda ampean Bos. Enak enggak? Apalagi kalau bawa pisang berapa tundun sampean itu ya. Berapa tundun sampai bawa tundunan itu turun jalan gini, apa jalannya begini. Ninja Hattori Pak, tak lebet kanto Pak. Oneng Ninja Hattori men dalam kartun lambe. Jempian mak betah. Saya nyampaikan ini bukan karena nanti kalau sampean enak jalannya, rumputnya dipaprasi, saya dapat uang dan sampean bukan. Saya nyampaikan ini semuanya, saya berharap sampean menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Je alas pun Pak, je kenam pian pun, compoan pian pun. 1 tahun jangan dibersaimi sudah rumputnya itu. Maling tak lebu Pak. Jadi syukuri nikmat itu dengan merawat.
Itu dua. Yang pertama tadi apa? Nafas yang pertama. Rap. Yang nomor dua. Jalan. Yang nomor tiga, saya ini reng rambi pak. Bulu neka asli Tanggul, nang rambi. Kanto tak di mertua kanto, tak di kempo kanto. Saya macul kali di belakangan kemarin. Kali budin mana? Lihat sini ya kalinya ya. Tak maculi, tak sedot pakai desem ini punya sis tak bersaing di situ. Saya tanya kemana gitu, man, neka sungai neka tak ikan kui bereng orek. Ikan kui ber, saya bebe. Oh, jadi mentah ikan kui tak aroma dan biar. Sungai neka cek potas rolo rawat pak, dirawat. Karena apa? Saya tanya kemarin sama man gitu, air kok bisa kering di daerah sini man? Kan banyak sungai. Iya beb, kering beb. Saya ke belakang nanti saya lihat. Biasanya itu pak, bu, sungai itu ya. Sungai itu biasanya sumbernya itu di atas. Mengalir dari hulu namanya. Iya, hulu ya. Dari hulu ke bawah itu biasanya. Di sini ini 2 meter, 3 meter sampai ketemu mata air. Sekarang saya tanya sama sampean, yang nanam-nanam susah enggak air di sini? Susah enggak air? Susah air. Tahu sampean kenapa? Karena sampean tidak bersyukur atas nikmatnya Allah. Desa Blok Aren ini saya bicara di sini karena sampean yang keteretan biasanya. Demi Allah, sampean yang keluarga biasanya. Saya gelem alhamdulillah, saya tak gelem tak ngurus saya. Ya, sampean yang keluarga biasanya. Menempian sejahtera, sampean nanam jagung, panen 1 ton, tak kira kecompong ya mak. Tak kira bawa sakitan 2 kintal, cepat gitu sudah. Tapi saat sampean senang, saat sampean lancar, saat sampean sejahtera, ekonominya enak, insya Allah memudahkan sampean dalam ibadah. Kalau ibadahnya sampean enak, insya Allah hati sampean bersih. Kalau hati sampean bersih, penyakit yang paling berbahaya, saya main tria itu sobungnya, elang pak. Kalau tria bersobung, barokah kehidupan sampean. Kehidupan sampean pun barokah, kanjeng Nabi bunga. Dan itu adalah tujuan saya berdakwah. Saya ini wakal dulu pak. Saya yakin orang Blok Aren anak muda yang paling nakal tak senakal bulu lambe. Nakal saya sudah sampai ke ibu kota. Saya sudah ke Jakarta, ke Sumatera nakal saya, nakal sarah. Saya berdiri di sini duduk berdakwah bukan pengen jadi ustadz. Kalah pun ustadz itu kalah. Tak terus jadi ustadz, tak terus jadi pemimpin saya, tidak. Saya berdakwah ini, jalan ke sini, nyampe ke gunung, duduk sama sampean, masuk ke sini. Tujuan saya cuma satu. Saya berharap melaku saya mati, berdeset tong amalan saya membunga hati nak kanjeng Nabi. Boleh tak nyari orang bunga ke saya. Sampean mereka berapa orang mereka? Pas bede saya tak kesokan, tak lebur ke saya, tak ngurus saya pak. Yang penting saya datang ke sini karena esto kemudian. Demi Allah saya cinta ke sampean. Sampean bisa ngetes saya kapanpun sampean butuh saya. Kalau saya alasan ketok kopengan saya ragu. Kopengan man kita aja kopeng saya. Saya kesini saya kepengen ada manfaat. Saya kepengen memberikan manfaat. Karena kalau manfaat itu bisa membawa sampean ke dalam ibadah untuk akhirat, saya juga dapat pahalanya. Man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ili. Saya berharap itu sungai ini dirawat. Sampai pegang omongan saya, teguh omongan saya, teguh. Cek tanya amalan, cek mau cak barokah, biar abdi gelu tuh, teguh omongan saya. Rawat di sini sungainya, cek emotas, rawat yang betul-betul. Kasih ikan kalau perlu. Kalau lewat 4 bulan sungai ini tidak keras, ketok pengen lip. Cek saya lebih. Karena sama seperti ini Pak Bu, sama seperti ini. Hujan itu orang nyarang hujan itu hukumnya bisa haram. Orang nyarang hujan di sini beda tukang sarang, kan berarti tukang sarang, benar gitu. Takut bulu pernah ceramah nggak seneka buger Bu, buger ini saya ceramah gini di buger. Beda orang lah sombong jalan bunyi si bukan tukang sarang, bukan. Tahu kan tahu beda tukang sarang, tahu Bu. Mandapli sudah ndak ya? Oh sih tadi ada yang lupa tak sebut tadi, tidak kelihatan dari tadi. Pak Toto mana Pak Toto? Hah? Oh mentak kedela tak beda ada, jadi sakit hati mentak sebut. Nah, di belakang kata tadi ketemu di depan. Dirawat ya, coba sungai itu batu-batunya ini kan banyak batu-batu di sini ini bukan asal dari sini, dari atas itu.
batunya dipinggirkan. Ini kemarin di situ aja, di belakang itu. Sampai kalau nurut saya, seneng sampean. Entah nurut ki urusan embian, boleh tak ngurus, boleh tetap macul semeter 2 meter ke mandi saya itu. Mungkin karena pembian pun, menurut Bismillah insya Allah sampean. Ini sungai ini di bawahnya pohon lo, ya pohon lo itu, di bawahnya pohon lo itu ada tempat yang agak lebar. Itu jalan sedikit. Kayu-kayu putung-putung itu dari atas, Pak. Kayu ranting-ranting numpuk-tumpukan di situ. Kalau dia tak suruh, tangan kita tak kira bersihin itu. Gue kalah rebun, nah gue kalah. Man ini dibakar bersihin nono. Karena kalau ndak nutup, hujan itu seperti tadi saya bilang, nyarang hujan itu bisa haram. Kenapa? Karena hujan yang Allah turunkan itu haknya hewan-hewan ternak, tumbuh-tumbuhan, orang-orang soleh yang duafa, bukan hak kita Pak Bu, bukan. Kita kan gitu, kalau ada kawinan musim hujan sarang, nanam padi minta hujan, ebri panas minta hujan, ebri hujan minta panas, tak takut memang petoron hujan air panas sampai pengira. Begitu pula bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai. Kalau sungai ini, kenapa saya bilang potas? Kenapa saya bilang saya suka Pak nyari ikan, nyetrum, lebur saya itu. Tetapi kan ada batas. Kalau seandainya ekosistem hewan, tanaman, air di sungai sampean sudah tidak ada, kelemar pon sobung, berkong pon sobung, Allah tidak punya alasan lagi untuk ngasih mata air di sini. Kalau sudah kering ini sungai, kalau gejro sampai keluar air sih alhamdulillah Pak. Men aing sungai pas kering, gejro tak keluar air, ngebor tak keluar air, nanam jagung sehektar keme emben-bian. Itu rapi keme tak bisa Pak. Coba dirawat, bareng-bareng dirawat itu sungainya. Kasih pas kebetulan dikit beda saya ngocak dikit. Arwah Habib paling esoro Pak Widodo reren bale. Ini saya sampaikan, ada Pak Win, ada Pak Tik di sini, ada Pak Rayon, ya ada Man Kosin. Saya sampaikan di depan beliau-beliaunya. Kalau saya bilang tadi, kalau saya ceramah, saya dipesan, saya tidak mau ceramah. Saya datang ke sini bukan karena Pak Widodo, bukan karena Pak Rayon, bukan karena Pak Tik, bukan karena Manlik, bukan karena Mandito, bukan. Saya tadi malam ini majelis di rumah Bang, majelis di rumah. Dari duhur lambung saya kumat. Alhamdulillah sekarang saya dikasih sehat. Yang menunjukkan ini takdir dari Allah, dan Allah mengizinkan lisan saya untuk menyampaikan kepada sampean. Bukan karena beliau-beliau, bukan. Jadi maka dari itu rawat. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Sekarang saya tanya, orang-orang sini ini paling rata-rata punya tetelan ya. Rata-rata punya tetelan gitu. Warisan dari siapa kan tetelan? Kebioreng Mbak, Bu, semua orang yang tidak punya orang tua tuan tanah teroh di warisan sabu, teroh di warisan tegen. Sampean tak usah dentek warisan pun di tetelan dia. Alhamdulillah wa syukurillah. Insya Allah jadi jalan nafkah yang barokah. Pertanyaan saya, ini kita ngomong sebagai keluarga, Beb ceramah maulid kok yang diomong tetelan dah, orang neka kurang aing degen neka. Kalau sudah bicara maulid, bicara Rasulullah, maka itu melingkupi segala hal tentang kehidupan kita. Saya mau tanya kepada sampean-sampean sekarang, orang-orang Blok Aren khususnya ini, ada ndak yang sebulan saja tidak bingung untuk nyari uang? Badan apa punten, reng Blok Aren sebulan tenang, tidak mikir no uang. Ada ndak? Sobung, jelas sobung. Wong saya ini kalau saya ini seneng Pak, Bu, duduk-duduk di teras di rumah Iman kita, duduk di teras. Itu siang ada orang ketetelan, pagi beda ketetelan, malam beda ketetelan, sobu ketetelan. Sampai negara raji boleh balik ke gunung balik. Waktu siang, malam, sore ketetelan apa saya sare? Orang yang sejahtera Pak, orang yang barokah nafkahnya Bu,
apa yang dia cari hari ini itu tidak membuat dia bingung untuk esok hari. Nafkah yang dia jemput hari ini tenang ate. Tapi kalau saya lihat orang kantor kamu leso, saya bilang orang kantor ya. Lagu edelan, malam nyari manuk, subuh norap, siang panen, cuma benar yang apa? Makanya saya berharap orang-orang Blokaren ini minimal setelah bulan Maulid ini saya melihat orang-orangnya sudah tenang. Pagi-pagi tok ke atas, habis itu besok berangkat lagi pagi, sore pulang, kan nyaman biar nggak ala koe kantor desa sampean bon. Hari minta seragam ke Paktik sudah sampean itu sudah. Maka dari itu lain syakartum la azidannakum. Makanya kalau sampean semuanya kenal siapa Kanjeng Nabi, kalau sampean semuanya kenal kepada Rasulullah, sampean bakal tahu kebutuhan sampean ke Kanjeng Nabi lebih besar daripada kebutuhan sampean sama seluruh urusan dunia akhirat sampean. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW yang pertama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Yang pertama adalah beliau adalah tauladan terbaik, contoh terbaik untuk mereka yang berharap rahmatnya Allah. Maka kalau sampean kepengen apa yang sampean nikmati, nafkah yang sampean makan, yang sampean berikan untuk anak istri barokah dan dicurai rahmat, maka setiap apa yang sampean lakukan, sampean harus lihat Pak, sampean harus tahu Pak. Menengkok nggak ada iya. Kalau saya seperti ini, Kanjeng Nabi bunga apa punten. Rasulullah senang apa tidak? Itu yang sampean harus tahu. Ada lagi yang ingin saya sampaikan, kok tiba-tiba saya ingat ya. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu Pak Bu, di zamannya Nabi Musa itu pernah kejadian kemarau panjang. Jadi sampai umatnya Nabi Musa ini sampai disampaikan dalam beberapa riwayat sampai makan bangkai dari tidak adanya hujan kering kerontang daerah. Nabi Musa dan umatnya setiap hari sholat istisqa, sholat manggil hujan berharap Allah turunkan hujan. Tapi tidak hujan-hujan. Akhirnya Nabi Musa tanya sama Allah. Nabi Musa ini bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa tanya, ya Allah, apa salah kami hingga doa kami enggak engkau kabulkan? Sholat istisqa yang kami lakukan tidak engkau izinkan turunnya hujan. Masyarakatku sedang dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan ya Allah. Kenapa engkau tidak kabulkan? Jadi ngakin apa? Tebuna mengira. Katanya Allah, ya Musa, inna fihim namama. Di dalam golonganmu itu, di situ itu wahai Musa, ada satu orang yang suka namimah, suka adu domba. Adu domba nekano Bu, Pak, medepak omongan orang ke orang saya kocain. Contoh kayak gini, saya ngebaca ke Man Bakri, Man lip arwah kan, bremosa mak enggak baca kan, cik tebel man. Agak aja neka, Man Bakri nyampe akin ke Man lip, jangan Habib bukan repri bremosnya kok kayak lintah. Man lip bakal sakit hati. Tanpa tahu niat saya bercanda ngomong sama Man Bakri. Jadi ataukah kalau saya nyebut orang-orang seperti itu Bu, beci, bucok colok nih. Orang-orang yang suka ngadu domba. Orang-orang yang suka ngadu domba. Karena lisan ini bahaya Bu. Lisan ini bahaya Pak. Lisan ini bahaya. Kayak sekarang sampean ya. Kayak sampean sekarang. Beda orang mereka ngebeda seneka. Kayak seandainya Man Bakri ya, terus tidak bisa datang ke sini majelis. Ngomong Man Bakri ke Man Gito, Pak Sise, engkau tak bisa datang. Engkau dari Tetelan, saya dari Tetelan tadi siang sampai sore karena harus diselesaikan, jadi capek tidak bisa datang pengajian. Paham ya di situ ya? Man Gito, ngomonglah Man Gito ke Lip, Man Bakri tak bisa datang, Pak Bakri tak bisa datang karena sibuk di Tetelan, tak sempat ke pengajian. Paham ya? Lip ngomong sama Nirwani,
Man Nirwan, Man Bakri tidak bisa datang. Bu, apa? Tetelan lebih penting daripada pengajian. Man Nirwan ngebel apa ke Alen Nirwono? Nir, Lek Bakri tak bisa datang. Buat apa? Oh, mending ketetelan daripada pengajian. Ini setiap nambah mulut, nambah telinga sudah berbeda, Bu. Dari pisang satu tandon bisa jadi kolek sudah nyampe nya. Ini bahayanya, Bu. Kanto bede saya tukang adu domba. Ada ndak di sini? Ada ndak? Ada ndak? Si adu domba pun orang selebur medepak omongan bede kanto. Bede kanto. Gak mau rengah. Mari beri akin kemacan gitu. Nekat nami mabuk tidak datangkan yang namanya kobul hajat. Menekan to sebenyak nega. Koreksi kalau saya salah ya. Koreksi ya. Ekan to sebenyak orang triye. Orang reng triye ya. Orang triye nggak seneka pak. Orang iri deki neka pak. Orang triye neka. Orang yang suka iri sama rezeki yang Allah berikan kepada hambanya, secara tidak langsung dia nyalahkan Allah. Eka contoh, gitu Pak Sise di tetelan sekedok, paham Gi? Nirwani di tetelan sekedok, ini dempet ini sudah, paham ya? Gitu nanam PJ. Nirwani pada nanam PJ. Oleh setahun man kita panen segintal, man Nirwani panen 20 kilo. Paham ya? Biasa nan Nirwani neka pas saya pakai lero saya rabe Nirwani biasa. Gitu. Cuma gitu. Paling din kok obat pada tak abuhur ya. Ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak? Ada enggak? Tanamnya sama, ngerawatnya sama, nyiramnya dari sungai yang sama, terus hasilnya beda, terus tidak terima. Ada enggak? Sabung kantor? Sabung? Jarbak. Tidak kira itu Pak. Pasti beda itu. Jaga orang ketretan dia tokar kadang banyak itu. Habis perocahan sapa jeng perocahan sapa bulu neka kumpul minyak kampung kumpul be bun orang ring pria neka Pak arep banyak. Makanya kenapa orang banyak sakit lambung itu kebanyakan antri. Pada orang kayak gini lagi Bu, ini sering saya sampaikan. Ini contoh Pak Sise boleh lebih contoh lagi. Mereka pada Pak Sise, ya ada compon anu, mereka pada Manggito, ya ada compon Manggito, compon Supri. Ki, paham Ki? Suatu waktu Manggito beli sepeda motor. Paham ya? Paham dah? Ki setengah jam saya ceramah, penlah lesor. Coba. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat. Sedikit saya semangat oleh daster ibu, bukan oleh sarung. Neka contoh neka Bu. Karena sampai minta lama, jadi semuanya tak jelaskan satu persatu. Ada tobu kembian, manci kurang tobu kikala mantogi. Jadi ngagin. Ini rumahnya Manggito. Ini rumahnya apa? Cerdas. Ini namanya Supri. Satu waktu Manggito beli sepeda motor. Beli sepeda motor. Datang dari Kepang. Saya pertama kali nyorne bener Manggito. Biasa naraji na Supri. Alisa, ambil sepeda. Oleh apa? Keluar Manggito.
kita nih Bu. Petoron sepeda. Nyaman lah sepeda anyar kan dia coba. Anki kan? Starter bilang kita. Brum. Yang mau boleh rajin supli. Jek. Mbak Zise. Mayodiin. Aromas. Pri. Cemoro Pak Zise ruang. Apa nek? Arom levario ruang. Balik kredit ruang. Hariman kita tanda tangan ke manajer. Rajin tetangga pun ngurus Bu. Mana seneka nyaman aman gitu di sepeda anyar kebi keleleng belum aren. Mayu lek norok lek Laila norok nduk keleleng nih kan. Congok boleh di rajin supli. Pamerakin roh pamerakin loh. Keliling roh, mari oneng kepireng orang membeli sepeda paling kredit, entah kredit sepeda STN-an roh. Are po, mereka oleh sehari gitu. Are man gitu, kita majir cicilan gitu, pun ediin di tetanggin apa. Oleh sehari, oleh terware, man gitu nyomok sepeda mereka mak kurang mapan bernana, beri stiker. Congok boleh biasa biar rajin supli. Bernana. Congok romas. Aduh, Pak Zise. Guru vario to segemek boy. Cik pamerah. Arwah bunare Pak biasa nak rajin supli kan congok loro. Oleh seminggu. Allah mabaita. Bener supli gitu. Orang si Allah ngomong si Allah gitu. Ya, oleh seminggu napa 10 hari contoh. Oleh 10 hari Bu biasa gede pon bener rajina supri anggaplah rajina dul kemek lagi. Oleh 10 hari Bu Sise keluar kemang kibi serang sama dul kemek kemang kibi dul kemek mak dimale mak mata pernah ketela sake yuk. Sake apa? Dan dokter gejala tipes. Cila Pak, ilatin apa? Cila Pak. Hah? Bahasa Madura. Cila pote yuk. Gejala tipes. Hari akan apa? Tahun nih. Oleh 2 minggu mata lemoleh. Tak rebusi sejenguk mereka bina sehat. Bunare Pak selama 10 hari Bu. Neka rajin dul kemek neka ngajin sepeda na Pak Zise takar apal datang Pak Zise Ibu Zise congok dari kamar apa roh datang roh apa merah boleh congok roh mas apa Pak Zise ada rajin dul kemek dia mari datengin bawain buah pulang oleh 3 minggu pun siaran bon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ampun adikul dunia rajinatul kemek sake tipes bener salah deer apreantri sake tipes aprean tetangga mulai sepeda Bu makanya orang sebareng bodoh neka orang yang paling bodoh hamba yang paling bodoh itu adalah mereka yang iri terhadap apa yang Allah berikan kepada hambanya yang lain. Kita tahu pendapatan orang mungkin lebih banyak daripada kita, tapi kita tidak pernah tahu bahwasannya pengeluaran mereka mungkin jauh lebih besar daripada kita. Kalau sampean mempersalahkan rezeki yang Allah berikan kepada hambanya yang lain, secara tidak langsung sampean melirukan Allah, menyalahkan Allah, maklero pangeran, dan itu dosanya besar. Lalu yang selanjutnya, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalian harus paham siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahunya syafaat itu diberikan enggak, Pak? Sampai tahunya syafaat itu diberikan enggak, Pak? Halo, Assalamualaikum. Syafaat itu diberikan enggak, Pak? Di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Syafaat itu Allah berikan kepada kita karena sebab Rasulullah
mulai dari sampean di dunia. Ini contoh, mereka berpraktek ya. Biasanya saya kasih contoh kepala desa, bupati atau bupati sudah ya. Kita bicara bupati. Kita bicara bupati. Ada enggak dari sampean-sampean yang Pak Bupati itu datang setiap hari tanya di resem dia, ampun deer dia, listrik kebede. Ada enggak bupati yang seperti itu? Ada enggak? Di seluruh dunia ada Pak. Jangan harap umpamanya datengin bupati. Bupati datang lebih keren orang gila bupati datang. Kenapa kok bupati tidak datang? Karena tidak kenal sama kita dan tidak punya kepentingan sama kita. Itu baru bupati, Pak. Tapi sekarang saya tanya, sampean bisa berjalan, sampean bisa makan, sampean bisa punya anak, sampean bisa punya tenaga, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan. Itu pemberian dari siapa? Dari siapa? Kenapa Allah kok ngasih kita itu semuanya? Apa yang sudah kita kasih sama Allah? Sholat kita, puasa kita, umroh, haji, sedekah. Bukan, Pak. Allah masih mencintai kita, masih mencurahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita karena sebab untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menbenek karena ba'aba neka umat Kanjeng Nabi tak irekan be pengira. Tapi makanya kita sudah sholawat sekarang ini dalam satu hari saja. Ada enggak di sini yang satu hari sholawatnya 1000 kali? Satu. Sebolo. Ada yang 10? Ada yang 10? Bukan di waktu sholat tuh ya. Khusus sholawat ke Kanjeng Nabi ada 10? Ada? Kapan sampai sholawat ya? Apa? Assalamualaikum. Ada saya rokok tuh jedulan mulai gila saya tapi saya rokok sekali nih kilo dulu ini. Ada kita sehari 100 kali sholawat, salam 100 kali. Tidak ada, Pak. Menunjukkan kita tidak ada rasa terima kasihnya kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampean saja ya, sampean rawat anak sampai SD kelas 3 saja, terus anak sampean lupa manggil sampean ibu, lupa manggil sampean bapak, kecewa enggak sampean? Lalu bagaimana dengan Rasulullah kepada kita? Lalu bagaimana dengan Kanjeng Nabi kepada kita? Baginda Nabi sampaikan dalam hadisnya yang mulia, man la yaskurun nas la yaskurullah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah. Dan orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat dari yang Allah berikan tidak akan pernah Allah tambah nikmat-nikmatnya itu. Kita terlalu jauh, Pak, dari agama ini sebetulnya. Kita ini Islamnya cuma KTP. Kita Islam ini cuma ikut-ikutan. Karena orang Islam yang benar-benar itu uhrijat linnas. Kita ini umatnya Nabi Muhammad, umat terbaik, uhrijat linnas katanya Allah. Diciptakan untuk manusia. Kita makhluk sosial. Kita kalau kepengen dianggap umatnya Nabi Muhammad, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling mendengki, tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh memutus silaturahmi. Karena umatnya Rasulullah adalah mereka yang saling berhubungan layaknya saudara kandung dengan saudaranya sesama muslim. Kenapa saya sampaikan ini? Ini untuk supaya kita di saat kita itu terlalaikan oleh keadaan-keadaan yang dipengaruhi oleh setan, kita ingat kita butuh Kanjeng Nabi, kita butuh Rasulullah. Rasulullah tauladan terbaik untuk kita. Kanjeng Nabi tidak dengki, Kanjeng Nabi tidak sombong. Malah saya kalau kepengen dianggap umatnya tidak boleh sombong. Kalau kita tidak kenal Kanjeng Nabi, Bu, kalau kita tidak tahu Kanjeng Nabi, hidup kita akan seenaknya. Ini satu contoh lagi. Ini satu contoh. Di sini ada, di sini banyak itu monyet banyak monyet. Monyet banyak di sini ya. Atau gini dulu sudah. Ini yang pertama. Siapa yang di sini tahu
setan itu makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Setan makannya pakai tangan. Setan makannya pakai tangan. Ada enggak di antara sampean makan minumnya pakai tangan kiri? Ada enggak? Kan cuma makan deh. Kan cuma minum deh. Di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, di waktu Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Namrud, dibakar itu Nabi Ibrahim, ada seekor semut itu bawa air, Bu. Bawa air. Bayangkan semut bawa air seberapa banyak. Ditegur sama cicak, semut mau kemana kamu? Saya mau bawa air ini untuk nyiram api yang bakar Ibrahim. Kata cicak, ya semut tidak akan pengaruh air yang kamu bawa. Apa kata semut? Saya tahu. Air yang saya bawa tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi dengan setetes air ini, saya menunjukkan kepada siapa saya berpihak. Apa boleh dengar, Pak? Jadi membeda orang yang akan tangan kanan berarti ikut kanjeng nah. Mengakui tangan kacir berarti norok. Berarti membeda orang yang akan tangan kacir berarti bener, Pak. Bukan kasar. Bukan. Jadi kalau ada orang makan tangan kiri, ya diingatkan sekali. Lek cak yu, lek dengar tangan kacir tak oleh di kanjeng Nabi. Bukan oleh di HP. Men saya bebas sampean dengar ngangguhi padul lah napa. Di kanjeng Nabi tak oleh dengar ngangguhi tangan kah? Sekalian ingatkan. Dukale ulangnya Pak, ingatkan lagi. Lek cek ngakan ngangguhi tangan kacir. Pakun sampai 3 kali cek bae ngawur. Bisi telinganya on laut, cek tak santa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Takon setan nyamar, Bu. Itu cuma masalah makan. Selama ini kita makannya tidak pernah mengingat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Apa beb yang didapat kalau kita mencontoh Nabi Muhammad? Yang pertama, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad, berarti dia betul-betul cinta kepadaku, kata Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang betul-betul cinta kepada kanjeng Nabi, tempatnya di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, makan tidak boleh tangan kiri. Bersemangat, Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, adab, akhlak. Mencontoh Nabi Muhammad akan menempatkan kita kepada posisi makhluk yang paling sempurna. Di sini banyak monyet banyak kan di sini kan ya? Monyet itu makan apa enggak? Makan enggak? Kita makan enggak? Monyet itu kalau makan gimana? Monyet ya Bu, Pak, mendeer sambil mancing. Mancing toju saltu bebas tandi atoran menketang nih. Tapi kita manusia, umatnya Nabi Muhammad diajari kalau makan itu harus duduk. Kalau kita mencontoh Nabi Muhammad akan menempatkan kita kepada kedudukan makhluk paling sempurna. Yang dua. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, sampean yang laki ini ya, kalau yang perempuan tidak mungkin ini. Sampean menakeme mancing apa toju? Kita nanti tak mungkin. Kita oneng gimana dia mas keburu gitu. Apa mereka Bu? Siapa gejro aing nih dari atas lagi santaan. Nek rek laki nih. Coba di sini. Sampean kalau ngecek berdiri apa duduk? Gampang. Tidak kira sudah. Sampean menakeme mancing apa toju? Ini sampean tak kasih ya. Biar bayangakin mungkin. Mereka ilmu, benar-benar jorok ini ilmu. Dan kalau sampean tahu nanti akibatnya, orang yang kencing dalam keadaan tidak mengikuti sunnah, sampean bisa coba. Kencing sampean seperti biasanya, ageme. Biasanya orang kalau kencing itu kan, mohon maaf, kan
Gini kan kila itu kan gini. Lecing itu lecing. Kan gini kan Pak biasanya ya. Neka dia kan, neka kan gini. Saat sampean sudah kencing ya, dengan caranya sampean yang berdiri, yang salto, yang sembujur sudah wis. Yang sudah kebiasaan sampean. Setelah sampean kencing, akelah, cewok diberseni, ya. Habis itu dikeringkan itu, terus kasih mohon maaf, ujung kepalanya kasih tisu, Pak. Ya, kasih tisu, habis itu pakai celana dalam sampean, awudu dia. Setelah wudhu keluar kamar mandi sampean lihat itu tisu, pasti ada netes kencingnya lagi. Kalau orang selesai wudhu terus kencingnya masih netes, wudhunya sah enggak? Wudhunya sah enggak? Sholatnya sah enggak? Berapa tahun sampean sholat tidak sah tanpa sampean sadari? Enten pian tak usah anu Bu, tak usah mayang lagi Bu. Ini buat laki-laki anu. Makanya kalau ada yang tahu cara kencing, cara sunnah, sampai mau dikasih tahu enggak cara kencing yang betul? Kalau cara duduknya Bu, sama, laki perempuan sama. Cuma ada 1-2 tindakan untuk perempuan yang saya tidak bisa nyentuhkan di sini. Kalau sampean, saya masih bisa tegur, cek bayangakin pun, king menteng orang laki ini kan boleh tak jamin nih kan. Kalau saya ceritakan fikinya perempuan, abu otaknya kemana-mana nih kan bapak-bapak, nih bahaya nih kan. Ada anak-anak hadro, ada yang bisa nyontok ke cara duduk kencingnya Rasulullah. Oi, ada yang bisa enggak? Hah? Salah. Ini kes ini. Ada bet, siapa? Tapi kerinci yang maju. Coba, nah, maju sini. Coba sini. Cara duduknya tok dan kencing. Kencing ini. Coba. Ini dilihat sini anak, sini biar kelihatan. Itu jangan ditunjuk ke ibu. Coba. Nah, perutnya agak majuan ini. Nah, ininya jangan mepet. Nah, perutnya dempelkan ke paha. Nah, cara kencing sunnah itu duduknya kayak gitu, Pak. Ya, cara duduknya kayak gitu. Duduk gitu ya nanti. Nanti habis selesai itu ada. Sampean ibu-ibu juga kayak gitu, sudah. Cara kencing itu, cara duduknya seperti itu, ya. Jadi tak contohkan saya sama dia, karena ada beberapa tindakan yang itu harus dilakukan penting, Pak. Sebentar, tak ikat rambut saya, ya. Oh, udah apa ini? Oh, di sini bisa kali. Pak, permisi Pak ya. Jadi cara duduknya Rasulullah itu, cara kencing yang sunnah itu gitu. Ini duduk kayak tadi itu ya. Tengok Pak. Perut tempelkan ke paha. Paham ya? Kalau usianya di atas 40, itu kelep ginjalnya sudah bersoak gitu Pak. Ya, jadi harus digerak-gerakkan. Ya, udah ya. Habis itu berdaham. Jadi di antara dada dan perut ini ada yang namanya diafragma. Itu ditekan. Jadi berdahamnya, tarik nafas 3 kali. Bener. Kita keluar Pak. Tekan. Ya. 3 kali. Ya. Habis itu setelah ditekan 3 kali, dia. Setelah ditekan 3 kali Pak, ini Pak, Bu, Bapak Bu, itu ya kemaluan sampean itu dari telur gimana dia, gimana sombong ngelai ke hari dia. Bawa sini Pak, digosok gini Pak, ya digosok gini toh. Cek bahasa neka Pak. Tawar keluar biar. Hari berdua Mas. Apa Mas? Iya lek. Wah. Begini nata Pak. Ya, jangan ditekan. Karena kalau ditekan itu bisa merusak, namanya di sini ada saluran uret
uretra apa itu bisa merusak kualitas sperma itu. Ya, gini notok, seret, ya Pak, seret, oh habis itu ya, sudah ya. Dari bawah itu telur, dan telur beda bebe kan, sobu telurnya atas ini kan, nggak rangkok gitu ya. Jadi gosoknya, ya kalau seandainya terus sampai masih ragu, disampaikan oleh Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syahbu Bakar bin Salib, cipratkan air di situ supaya menghilangkan was-was. Paham ya? Itu cuma masalah kencing, Pak. Itu cuma masalah kencing, bisa berakibat dengan tidak diterimanya kita punya sholat. Dan itu juga cara duduknya sama, Bu. Buat sampean juga sama. Cek mancing mana keme, Pak. Embi lo mana keme mancing. Empian nih, cek mancing mana keme. Embi mancing kan, embi mancing mana keme. Sobong mbak sebujur ya, banyak hal Pak yang menjadikan kita itu jadi kocar kacir hidupnya karena kita tidak mau mencontoh Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita kenal Rasulullah, kita akan mendekat kepada mukjizatnya Rasulullah yang menjadi peta petunjuk kita untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Apa itu Al-Quranul Karim? Al-Quran ini bukan bacaan, tetapi pedoman, tuntunan, yang mana setiap hurufnya mempunyai keberkahan, setiap ayatnya mempunyai maksud dan tujuan. Kayak sekarang ini juga, ini masjid, sampaikan dalam Al-Quran bahwasanya Allah berfirman, yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya tanya, di sini nih kalau jamaah Maghrib sama Isya, Maghrib Isya aja. Kalau siang kan Zuhur Asar di lahan sampai. Kalau Maghrib Isya berapa orang yang jamaah di sini? Berapa? Dua. Aduh, berat. Kenapa memang tak apa juga masjid? Emang kayak gini sudah saya tanya, kalau sampean butuh pupuk, sampean akan datang ke toko pupuk apa ke warung bakso? Toko pupuk. Kalau sampean butuh untuk tanda tangan kades, sampean datang ke Pak Tik atau Pak Lip. Kalau sampean perlu sama urusan TN, sampean datang ke Pak Wid atau ke Mandagri. Kalau sampean butuh urusan dunia dan akhirat, harusnya sampai ke rumahnya Allah, Pak. Benar ketela. Baitullah neka benar gur Ka'bah, Pak. Setiap masjid itu adalah Baitullah. Neka pun masjid kene, masjid pun kene, sejamaah sobung pasti kebiatokan yang ke masjid ini. Engki. Wayar yang karen ya. Coba masjidnya 1 hektar itu ya, masjidnya 1 hektar, lahannya besar, beda pohon kurma atau karmantes, Pak. Ini bagi 10 kali 10, rajin lapangan futsal ya atau kan? Itu satu. Hidupkan masjid. Sampean tetelan ini nikmat dari Allah. Tetelan ini karunia dari Allah melalui perantara orang-orang petugas-petugas Taman Nasional. Berterima kasihlah kepada petugas-petugasnya, cek kepi yang paling tidak toko-tokonya lah. Terima kasih dengan cara yang baik dan berterima kasihlah kepada yang memberikan sampai nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan Baitullah, memakmurkan rumahnya Allah. Di sini ini yang daerah sini ini tadi yang saya tahu itu ustadznya kan 3. Nirwani, Dani, Mansur ya. Masjid segini kalau sudah ustadznya 3, jamaah yang bisa cuma 2 waktu pasti rerean ya, Ustaz.
Cirerea. Cirerea.